Selamat pagi Mbak, sebelumnya terima kasih atas waktunya udah mau untuk bergabung dengan kita bersama di sini. Kami di sini dari STPK, di sebelah sana ada Antonius Ogi, sebelah sana ada Alexander Reksi, ada Agatha dan saya sendiri Anastasia. Kami di sini ingin memberikan beberapa pertanyaan dan mewawancarai Mbak. Sebelumnya boleh Mbak perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Valencia, biasa dipanggil Aci. Oke, terima kasih. Oke Mbak, kalau untuk permulaan nih sebelumnya, kira-kira Mbak, kami boleh tahu nggak Mbak, Mbak itu punyakah penyakit yang Mbak pernah menderita suatu penyakit yang berat Mbak? Sewaktu saya kecil, sekitar 4 sampai 5 tahun, saya menderita sakit yaitu penyakit asma. Di situ saya merasakan susah bernapas dan saya hanya didampingi oleh seorang ibu. Berarti ibu itu yang merawat dan menjaga Mbak dari awal sampai akhir atau ada orang lain yang membantu? Sewaktu saya sakit itu hanya ibu saya yang membantu saya berjuang. Saya punya keluarga juga, akan tetapi yang mempunyai peran yang lebih besar hanyalah seorang ibu. Dan saya juga punya ayah tiri, tapi dia sibuk dengan pekerjaannya sewaktu itu tidak bisa mendampingi saya yang sedang sakit. Jadi hanya ibu saya yang kemana-mana menemani saya, berjuang untuk saya demi bisa sembuh. Nah, sebelumnya apakah dalam jangka waktu beberapa tahun tersebut Mbak Aji itu ada obat-obat yang khusus untuk dikonsumsi atau hanya sekedar biasa? Untuk obat-obatan itu sangat banyak, ada beberapa macam dan nggak cuma dari obat rumah sakit, ada juga obat dari kampung. Nggak tahulah namanya, lupa soalnya kan udah lama banget. Dan itu juga ibu saya pergi kemana-mana mencari bantuan bagaimana bisa sembuh gitu. Dari tumbuh-tumbuhan biasanya, obat-obatan tradisional. Eh, dari Mbak Aci kecil sampai dewasa ini, apakah ada penyakit asma itu ada kambuh lagi sampai sekarang? Terkadang sih ada rasa sesak-sesak, cuman nggak separah dulu lagi yang biasanya tidur pakai bantal 3 biasanya di atas leher atau kepala. Nggak bisa saya tidur pakai bantal rendah, biasanya sih begitu. Kadang sesak napas. Faktor pengurangan sakit itu apakah diperoleh oleh obat atau ada semacam terapi khusus dari keluarga Mbak Aci atau Mbak Aci sendiri sampai sekarang? Waktu itu ada namanya itu doa penyembuhan yang diadakan di Ketapang oleh Ibu Susana. Itu mujizat dari Tuhan saya bisa sembuh. Ya memang faktanya begitu. Karena kalau bukan karena itu saya nggak bisa hidup sampai sekarang. Dan di situ banyak kejadian-kejadian mujizat. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang bisu bisa berbicara. Jadi banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi. Oh, artinya ada pendekatan secara khusus dalam lingkup rohani ya, karena mengikuti ibadah penyembuhan. Ya. Nah, dari latar belakang penyakit Mbak Aci asma tersebut, apakah ada satu kesan yang Mbak Aci rasa bahwa Mbak Aci itu berjumpa atau pengalaman secara rohani atau mungkin secara manusiawi ya, ada sosok yang benar-benar mendampingi dari awal sampai penyembuhan tersebut sampai sekarang? Dari saya sendiri, apapun keadaan kita jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan, dan juga jangan lupa untuk selalu dekat dengan keluarga, karena apapun kondisi kita pasti keluarga yang akan selalu menemani kita, terutama itu ibu. Dia adalah sosok yang berarti dalam hidup kita. Tanpa dia mungkin kita tidak bisa gitu.
Mungkin dari cerita Mbak Aji itu tadi berarti Mbak Aji kan eh, seorang ibu sangat berperan besar dalam perkembangan Mbak Aji itu sendiri, terutama saat mengalami sakit. Nah, bagaimana dengan ayah Mbak Aji yang mungkin tidak begitu mengetahui akan penyakit Mbak Aji tersebut? Untuk sosok ayah sih, kalau untuk yang ibaratnya ayah kedua, bagi saya itu udah cukup baik sih, karena walaupun dia tidak menemani tapi dia selalu membantu kami, mengusahakan membantu dalam keuangan. Karena bukan karena dia juga kami nggak bisa pergi untuk ikut doa penyembuhan itu. Dan untuk ayah kandung saya sih, dia tidak tahu apa-apa tentang saya, mau saya hidup atau mati dia nggak bakalan tahu, karena dia nggak tahu kemana. Tadi kan Mbak Ci selama penyakit asma itu, ketika kamu itu apakah pernah sampai dirawat di rumah sakit atau tidak? Maksudnya sampai menginap di rumah sakit karena dirawat ketika penyakit asma itu kamu? Karena kondisi yang jauh dari rumah sakit, jadi saya waktu itu tidak dirawat di rumah sakit. Saya hanya dirawat di rumah oleh ibu saya, dan beliau merawat saya dengan sangat-sangat baik. Jadi ya puji Tuhan ada berita doa penyembuhan, jadi kami bergegas untuk pergi mengikuti itu ya tanpa dirawat di rumah sakit, jadi bisa sembuh. Kan karena kondisi jauh dari rumah sakit ya, apakah di daerah tersebut ada tenaga kesehatan yang berperan, misalnya seperti mantri atau perawat itu, atau puskesmas gitu ya? Karena kan kondisi jalan dulu juga susah, jadi kalau tenaga kesehatan itu saya rasa cuma adanya itu di kecamatan. Jadi biasanya kami pergi ke kecamatan untuk periksa itu juga membeli obat apa yang diresepin oleh petugas kesehatan yang ada di situ. Artinya penyakit selain penyakit berat, artinya kesulitan lainnya adalah tenaga medis, karena harus ke kecamatan Ya. ditambah dengan entah itu transportasi atau infrastruktur jalannya yang belum memadai ya Mbak Aci. Ya. Nah tadi kan Mbak Aci bilang kalau selama sakit itu ditemani oleh ibu. Perasaannya Mbak Aci bagaimana perasaannya? Apakah merasa ada sesuatu ketika hanya seorang ibu yang menemani Mbak Aci atau bagaimana? Yang saya rasakan saat itu, saya sangat membutuhkan sosok seorang ayah yang selalu ada untuk saya seperti halnya dengan ibu saya. Tapi apalah daya ketika saya mengharapkan itu, dan pasti nggak mungkin terjadi saat itu juga. Di situ saya merasa sedih, kecewa, saya sangat terpukul. Sebenarnya saya juga nggak punya harapan waktu itu untuk hidup, saya hanya pasrah sama Tuhan. Apa gunanya saya hidup? Saya berpikir begitu. Apa gunanya saya hidup ketika saya tidak mempunyai keluarga yang saya inginkan, saya harapkan, yang anggota keluarganya bisa lengkap, ibaratnya tuh kandung tanpa ada perpisahan gitu kan. Tapi semakin saya mengharapkan itu juga semakin membuat saya tuh berantakan, semakin saya itu hancur. Saya juga mengalami trauma berat saat itu. Jadi apapun yang Tuhan inginkan dari saya saat itu, saya hanya pasrah. Mau Tuhan ambil hidup saya juga sudah pasrah. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan masih sayang, Tuhan masih peduli, Tuhan masih menolong, sehingga masih ada saya sampai sekarang. Jadi apapun keadaannya, ya yang penting ada sosok ibu yang selalu menemani saya. Bagi saya itu sudah cukup penting dan itu sudah cukup berharga. Kita, terutama saya sendiri,
Saya bisa tanpa sosok ayah, tapi saya tidak bisa tanpa sosok ibu. Berarti sosok ibu itu sendiri tadi benar-benar masuk ke dalam hidupnya Mbak Aci itu ya? Ya, karena beliau berjuang keras untuk membesarkan saya sampai saya saat ini. Beliau yang mendukung saya sampai saya ada di titik ini. Karena ketika saya mengharapkan sosok ayah, saya hanya bisa menangis, saya hanya bisa overthinking. Justru itu yang menghancurkan hidup saya. Itu yang gak buat saya berkembang. Saya merasa juga tidak ada gunanya. Saya juga pernah menyalahkan Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya sakit, ketika saya tidak didampingi, Tuhan tidak adil bagi saya. Tapi mau gimana lagi? Mungkin itu udah garis kerasnya hidup saya. Tapi saya yakin suatu saat Tuhan pasti memberikan kebahagiaan yang lebih dari apa yang rasa sakit yang saya rasakan. Begitu saja sih. Berarti Mbak Aci pernah merasa marah pada Tuhan, merasa kenapa Tuhan melakukan semua ini kepada Mbak Aci? Ya, saya marah, saya kesal. Mengapa Tuhan begitu? Saya sudah diberi rasa sakit, saya sudah tidak dianggap oleh ayah saya sendiri, saya dibuang, ibaratnya kan begitu. Jadi bagi saya, di mana letak keadilan Tuhan dalam hidup saya? Ketika saya melihat orang lain mempunyai sosok ayah yang begitu mereka banggakan, saya merasa saya iri sama mereka. Tapi juga saya bersyukur juga Tuhan gak membiarkan saya begitu saja. Beliau mengirim sosok yang berarti, dan juga Tuhan mengirim ayah yang baik juga buat saya. Walaupun ada sakitnya juga yang saya rasain dari ayah yang saya punya saat ini. Saya pernah dipukul, saya pernah merasain yang namanya tidak makan 1 minggu ketika saya dipukul. Tapi akhirnya ayah saya yang sekarang itu masuk ke dalam pertobatan. Dia tidak lagi pernah memukul saya, tidak pernah lagi marah-marah terhadap saya. Saya merasa disayangi, saya merasa dicintai, dan juga saya merasa didukung. Kalau bukan karena dia, saya juga gak bisa menyelesaikan sekolah saya yang mungkin. Tapi ya Tuhan itu, walaupun saya menganggapnya tidak adil, tapi Tuhan baik. Apa kemudian yang membuat Mbak Aci merasa, oh Tuhan tuh benar-benar ada, benar-benar selalu ada loh, melindungi dan menjaga saya setiap hari? Apa yang membuat Mbak Aci merasa, oh Tuhan tuh ada? Tahapannya, maksudnya kan Mbak Aci pernah di fase paling terburuk, fase paling terendah. Terus titik terang apa yang Mbak Aci jumpai hingga Mbak Aci itu bahwa bisa berjumpa dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan Mbak Aci di saat kesulitan maupun di saat senang? Maksudnya fase apa di saat itu Mbak Aci bisa berjumpa? Di saat saya benar-benar sembuh dari rasa sakit saya, di saat saya kehilangan harapan, di saat mental saya benar-benar hancur, benar-benar dihajar habis-habisan oleh keadaan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu ada. Mungkin Mbak Aci sendiri ingin menyampaikan pesan atau pesan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan. Jika berkenan boleh memberikan pesan-pesan sebagai penutup dari wawancara kami pada hari ini. Pesan saya ya untuk siapapun, apapun keadaannya, apapun kondisinya, selalu andalkan Tuhan, selalu dekat dengan keluarga,
jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik untuk kita. Apa yang Tuhan rencanakan itu jauh lebih baik apa yang kita rencanakan. Dan pasrahkan hidup kita pada Tuhan. Itu aja sih. Terima kasih kepada Mbak Aci yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan sharing kepada kami. Sangat emosional, tetapi di sini kami sangat bersyukur bisa berjumpa dengan Mbak Aci pada hari ini. Dan semoga hari-hari ke depan Mbak Aci selalu diberkati dan diselimuti oleh keluarga kecil Mbak Aci yang semakin erat dan semakin utuh dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aci. Sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Aci. Sebelum kita beranjak dari tempat ini dan mengakhiri wawancara kita pada hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa bersama-sama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Roh Kudus dan Allah Putra, Engkau senantiasa menyertai kami. Semoga perjumpaan kami hari ini semakin mengikat tali silaturahmi kami satu sama lain, terputus kepada Mbak Aci. Dan semoga kedepannya kami semua selalu Kau berkati agar segala sakit penyakit kami selalu bisa disembuhkan dan bisa dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan semoga kami selalu ingat akan Engkau yang senantiasa memberkati kami dari tidur istirahat kami sampai pada penutup kegiatan kami. Semoga Engkau hadir dengan rahmat perlindungan-Mu serta Roh Kudus dan malaikat pelindung-Mu agar selalu berkati aktivitas kami. Dan semoga perjumpaan ini tidak menjadi akhir bagi kami, tetapi menjadi awal yang baru untuk mengikat persaudaraan kami satu sama lain. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Bunda Maria dan Bapa Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.